Reni Yuniska. Mualimah Reni Haspitayanti. Mualimah Yisma Dewi. Mualimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Zam! Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabb
ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak mualimah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak mualimah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar walaupun kita sedang berpuasa. Nah, anak-anak mualimah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 7 tentang kebersamaan, subtema 4. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Nah, anak-anak mualimah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang fabel. Ada yang masih ingat apa itu fabel? Nah, sekarang mualimah ingatkan kembali apa itu yang dimaksud dengan fabel. Nah, fabel merupakan cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Apa itu tadi fabel? Fabel merupakan cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Nah, anak-anak mualimah, maksudnya adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Nah, cerita yang ada di dalam fabel itu adalah menceritakan tentang hewan. Cerita dalam fabel adalah fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan hayalan pengarang. Anak-anak mualimah, cerita fabel ini merupakan sebuah cerita yang berbentuk fiksi. Maksudnya, dia hanya cerita yang berdasarkan hayalan pengarangnya. Anak-anak mualimah, selanjutnya yaitu ciri-ciri fabel. Fabel itu disebut juga dengan dongeng tentang hewan. Ciri-cirinya adalah menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Nah, anak-anak mualimah, dalam sebuah cerita dongeng itu pelakunya adalah hewan. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Nah, di dalam sebuah cerita dongeng itu, hewan memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Misalnya, hewan itu memiliki sifat ada yang baik, ada yang jahat, dan layaknya seperti manusia. Yang ketiga, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Anak-anak mualimah, di dalam sebuah cerita dongeng atau fabel itu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, pesan-pesan kebaikan itu dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kata apa tadi yang dimaksud dengan fabel, sekarang kita akan melanjutkan, yaitu kata sapaan dalam fabel.
Nah, anak-anak mu'alimah, sebelumnya ada yang sudah pernah dengar apa itu kata sapaan? Ya, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat berbicara. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara dengan orang. Nah, anak-anak mu'alimah, kata sapaan itu tadi mu'alimah bilang itu kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara secara langsung. Nah, adapun contoh kata sapaan yaitu hai, halo, atau bisa juga kita memanggil nama seseorang tersebut dengan secara langsung. Misalnya, kita memanggil Aisyah, kita memanggil namanya secara langsung. Dan kata sapaan itu juga contohnya mengucapkan salam dan memanggil nama orang yang ketiga. Misalnya, kau, kamu, kalian, teman, tuan. Nah, berikut adalah contoh kalimat sapaan. Maaf tikus tanah, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu. Yang di sini, yang mana di sini yang merupakan kata sapaannya? Ya, kata sapaannya adalah tikus tanah. Contoh yang kedua, kakak, kami kemari ingin menjengukmu, kata Aisyah. Nah, anak-anak mu'alimah, yang merupakan kata sapaannya di sini adalah kakak. Nah, anak-anak mu'alimah, sekarang mari kita baca secara bersama-sama, yaitu dongeng tentang persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Bolehkah aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar. Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya. Bahkan, tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana karena bersinnya yang sangat hebat. Gajah pun terjatuh ke tanah bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun, itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya bisa diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba, datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah.
"Hei Tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semua berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menunjuk ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual akibatnya malah kacau balau. Tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" kata badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur? Dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, Tuan." "Bersin? Hanya karena bersin rumah-rumah ini hancur?" tanya badak. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" kata badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menengahi gajah dan tikus. Akhirnya tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Nah, anak-anak mualimah, ada yang tahu apa saja pesan kebaikan yang ada di dalam cerita tentang persahabatan gajah dan tikus? Ya, pesan kebaikan dari cerita tentang persahabatan gajah dan tikus adalah akui kesalahanmu sendiri. Jangan berbohong dan janganlah menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah kamu buat. Nah, anak-anak mualimah, apabila kita melakukan suatu kesalahan, sebaiknya kita mengakui kesalahan kita sendiri dan kita juga tidak boleh berbohong dan jangan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang kita lakukan. Nah, anak-anak mualimah, setelah kita membaca dongeng antara persahabatan gajah dan tikus, selanjutnya coba anak-anak mualimah tulis minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Anak-anak mualimah, coba anak-anak mualimah cari 5 kalimat berdasarkan dongeng yang kita baca tadi yang memuat kata sapaan. Nah, mengerjakannya di buku halus kasar ya. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dan tetap semangat untuk anak-anak mu'alimah dalam belajarnya walaupun kita sedang berpuasa. Mu'alimah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah